Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Tahandayani, saya dari program studi PGSD dengan NIM 8605380029. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 tutorial online dengan mata kuliah Ilmu Filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksimologi, dan membeda persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. Baik, itulah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan dan mengawasi, memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui cara-cara berikut. 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Menjelaskan hakikat dan tujuan. Filsafat ilmu mendefinisikan apa itu ilmu pendidikan, apa tujuan utamanya, serta apa ruang lingkup kajiannya. Hal ini memastikan ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas, tidak sekedar praktik atau landasan, sehingga keberadaannya diakui sebagai cabang ilmu yang sah dan mandiri. Menjamin keberlanjutannya melalui memberikan pemikiran kritis. Filsafat ilmu menguji apakah itu ilmu pendidikan tetap relevan atau kebutuhan manusia dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Membedakan dari bidang lain. Filsafat ilmu menetapkan batasan ilmu pendidikan dengan ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, sehingga posisi dan keberadaannya tidak hilang atau tergabung ke dalam disiplin ilmu lain. 2. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Menetapkan metode yang sah. Filsafat ilmu menentukan cara, langkah, dan metode penelitian serta pengkajian yang pengetahuan yang dihasilkan dalam pendidikan bukan sekadar pendapat, melainkan pengetahuan yang dapat ditanggungjawabkan. Menjamin validasi dan kebenaran. Filsafat ilmu memberikan standar untuk menilai apakah teori, konsep, dan praktik dalam pendidikan itu benar, sahih, dan dapat dibuktikan. Mengembangkan sistem pengetahuan. Filsafat ilmu membantu menyusun ulang dan menyempurnakan teori-teori pendidikan agar menjadi satu kesatuan pengetahuan yang berstruktur, terhubung, dan berkembang terus-menerus sesuai kemajuan ilmu pengetahuan. 3. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menjadi landasan nilai dan etika. Filsafat ilmu menguraikan nilai-nilai dasar seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab yang harus ada dalam setiap teori maupun praktik pendidikan. Menentukan arah dan makna. Filsafat ilmu menjelaskan tujuan akhir pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkualitas, bermoral,
bermoral, dan berguna tanpa landasan filsafat. Mengawal penelitian penerapan nilai. Tiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menjadi landasan nilai dan etika. Filsafat ilmu menguraikan nilai-nilai dasar seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab yang harus ada dalam setiap teori maupun praktik pendidikan. Menentukan arah dan makna. Filsafat ilmu menjelaskan tujuan akhir pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkualitas, bermoral, dan berguna. Mengawal penerapan nilai. Filsafat ilmu berfungsi memantau agar nilai-nilai tersebut tidak hanya tertulis tetapi benar-benar diterapkan dalam kurikulum metode pembelajaran. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu melalui cara-caranya. 1. Memberikan masalah dan objek kajian baru. Pendidikan yang bermakna selalu berusaha menjadi tantangan nyata manusia. Apa tujuan hidup, apa hakikat pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran, dan apa ukuran kebaikannya. 2. Menguji dan memvalidasikan konsep filsafat ilmu. Nilai-nilai pendidikan seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab adalah inti dari filsafat ilmu. Ketiga, menyempurnakan metode dan cara berpikir. Pendidikan yang bermakna mengajarkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis, dan rasional, yang menyerupakan inti dari filsafat ilmu. Keempat, memperjelas tujuan dan makna ilmu pengetahuan. Pendidikan bernilai selalu mengarahkan pengetahuan untuk kebaikan manusia dan kemajuan peradaban. Kelima, yaitu menghasilkan pemikiran dan perkembangan ilmu. Pendidikan yang baik membentuk manusia yang mampu berpikir mendalam, kritis, dan kreatif. Kesimpulannya yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai berfungsi sebagai sumber bahan kajian, tempat pengujian teori, penyempurnaan metode, penegasan makna. Dan yang selanjutnya, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat. Kesimpulannya yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai berfungsi sebagai sumber bahan kajian, tempat pengujian teori, penyempurnaan metode, penegasan makna. Dan yang selanjutnya, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu melalui cara-cara. 1. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi persoalan-persoalan pendidikan.
filsafat ilmu berperan filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksimologi yang dan membedakan setiap aspek persoalan pendidikan secara mendalam. Pertama, ontologi, yaitu membedakan hakikat dan objek pendidikan. Ontologi membahas tentang apa yang ada, apa hakikatnya, dan apa wujudnya. Apa hakikat pendidikan? Apakah sekadar pemindahan pengetahuan, pembentukan karakter, atau perkembangan potensi? Kedua, epistemologi, yaitu membeda cara, sumber, dan kebenaran pengetahuan pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa sumbernya, dan bagaimana memastikan berperasaan dan bertindak. Kurikulum juga membedakan tingkat materi sesuai tahap pembelajaran. Anak SD sesuai dengan tahap perkembangan. Anak SD, SMP, SMA menyesuaikan dengan hakikat manusia yang bertumbuh. Aspek epistemologi yaitu menyusun urutan materi, metode, dan penyampaian dan cara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.